Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safna Mangkali, NPM 9201 1402 111016, Prodi Biologi, mata kuliah Biologi Kelautan, materi terumbu karang dan produktivitas primer laut. Yang pertama, pengertian terumbu karang. Terumbu karang adalah ekosistem bawah laut yang terdiri dari sekumpulan binatang karang yang membentuk struktur kalsium karbonat atau batu kapur. Ekosistem terumbu karang merupakan habitat bagi berbagai satwa laut dan menjadi penjaga keanekaragaman hayati di lautan. Terumbu adalah struktur kalsium karbonat CaCO3 yang dihasilkan oleh karang, sedangkan karang ialah sekumpulan binatang. Dalam bahasa Inggris, terumbu karang dikenal dengan istilah coral reef. Secara kasat mata, karang terlihat seperti tumbuhan dan tidak seperti binatang, padahal karang adalah kumpulan hewan-hewan kecil yang bernama polip. Habitat dan sebaran. Ekosistem terumbu karang umumnya terbentuk di kawasan pinggir pantai atau perairan yang masih tembus oleh sinar matahari, yaitu sekitar 50 meter di bawah permukaan laut. Namun terdapat pula beberapa jenis karang yang dapat hidup di kedalaman laut dan tidak dapat membutuhkan cahaya matahari serta tidak bersimbiosis dengan zooxanthellae. Populasi terumbu karang yang besar berada di wilayah Indonesia Pasifik dan Atlantik. Wilayah Indonesia Pasifik merupakan habitat terluas dan dihuni beragam jenis karang seperti perairan Laut Merah bagian timur dan bagian barat Samudra Hindia, perairan Indonesia, Malaysia dan Filipina, dan wilayah Kepulauan Pasifik. Jenis terumbu karang: Mecedium elephantotus, Exipora lacera, Pectinia peonia, Pectinia lacuta, Galaxia fascicularis, Lobophilia hempricchi. Terumbu karang menurut sifatnya, terumbu karang dapat dibagi berdasarkan sifat menghasilkan kapur serta letak sebarannya. Sebab dari sekian banyak jenis karang, beberapa di antaranya adalah yang menghasilkan terumbu karang dan ada yang tidak. Karang hermatipik. Karang hermatipik umumnya bersimbiosis dengan zooxanthellae sehingga menghasilkan terumbu. Karang ahermatipik adalah jenis karang yang tidak menghasilkan terumbu atau tidak melakukan simbiosis dengan zooxanthellae. Fungsi dan manfaat. Ekosistem terumbu karang menyediakan persediaan makanan, obat-obatan bagi manusia masa kini dan masa datang. Selain itu, kumpulan karang juga menyajikan panorama keindahan yang menjadi magnet wisatawan sehingga menambah sumber devisa negara melalui sektor pariwisata. Wisata bahari Indonesia merupakan salah satu aset utama pendapatan negara. Beberapa penyebab kerusakan secara spesifik disebabkan oleh faktor-faktor berikut: buruknya kesadaran mengenai pentingnya sumber daya ekosistem bawah laut dari sisi ekonomi, sosial, dan budaya. Tidak ada pengelolaan serius terhadap sumber daya terumbu karang. Penegakan hukum yang lemah terhadap pelanggaran tentang pemanfaatan dan pelestarian ekosistem laut. Alih fungsi kawasan pesisir menjadi hunian dan kawasan industri yang memberikan dampak terhadap lingkungan pesisir, kemiskinan masyarakat di wilayah pesisir sehingga memaksa mereka untuk mengeksploitasi sumber daya laut secara terus-menerus. Kebijakan politik dari pemerintahan berkurang memperhatikan masalah terumbu karang. Strategi kebijakan dalam mengelola karang antara lain: memberdayakan masyarakat pesisir secara langsung dan tidak langsung berdasarkan pengelolaan ekosistem, mengurangi laju degradasi ekosistem karang, pengelolaan terumbu karang berdasarkan ekosistem, potensi tata wilayah, pemanfaatan status hukum, dan kearifan masyarakat sekitar, koordinasi antara program dan masing-masing instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, swasta, serta masyarakat, menciptakan dan memperkuat komitmen, kapasitas, dan kemampuan pihak yang menjadi pengelola ekosistem. Produktivitas primer laut. Produksi primer: produksi molekul organik dari molekul anorganik CO2 melalui proses fotosintesis dan kemosintesis. Organisme: produsen primer atau autotrof. Untuk memperoleh energi, organisme melangsungkan proses produksi primer atau bergantung pada produsen primer yang berada pada dasar rantai makanan. Pada ekosistem laut, kelompok fotosintesis dominan algae, kelompok kemosintesis dominan bakteri. Fotosintesis: energi untuk membentuk molekul organik diperoleh dari matahari. Kemosintesis memanfaatkan ekosistem molekul anorganik seperti gas hidrogen sulfida atau amonitas sebagai sumber energi. Produksi primer adalah jumlah total karbon dalam gram yang dikonversi menjadi materi organik dan luasan 1 meter persegi per tahun. Faktor yang membatasi pertumbuhan dapat menurunkan produktivitas primer termasuk radiasi matahari dan nutrien sebagai faktor utama, serta upwelling, turbulensi, intensitas gassing, dan turbin sebagai faktor sekunder. Turbiditas sebagai faktor sekunder hanya 0,1 sampai 0,2% radiasi matahari digunakan untuk fotosintesis dan disimak sebagai energi dalam bentuk senyawa anorganik. Komunitas fotosintetik laut. Klasifikasi organik fotosintetik pada habitat laut berdasarkan distributor dan struktur fisik. Rumput laut, alga berukuran besar dan menempel pada dasar. Padang lamun, mangrove, fitoplankton, simbiosis alga dan hewan.
Rumput laut, alga, alga merah, alga hijau, alga coklat, menempel pada substrat terbatas pada zona intertidal dan perairan pesisir dangkal. Substrat berbatu termasuk paling produktif. Herbivori rendah, padang lamun, tumbuhan berbunga dari familia Posidoniaceae. Perairan pesisir dan dangkal yang tenang memanfaatkan nutrien dalam substrat, tidak terbatas oleh nutrien dalam air. Hutan bakau, mangrove, habitat pesisir tropis dan subtropis terlindungi dari ombak besar dengan substrat berupa sedimen berlumpur yang kaya materi organik. Fitoplankton merupakan makanan bagi zooplankton dan hewan air lainnya, sehingga dapat dalam rantai makanan. Fitoplankton merupakan makanan yang paling pokok tersedia secara alami. Sekian dari saya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.